Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi keluarga muda Indonesia yang diberkahi Allah, yang berbahagia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya Dr. Amir Zuhdi. Ya, pagi hari ini seperti biasanya kita bincang-bincang pagi, salam pagi ya untuk keluarga muda Indonesia khususnya dan keluarga-keluarga yang lainnya. Jangan sampai mengiri dong keluarga yang lainnya. Oke ya, ini spesial memang keluarga muda Indonesia karena ada satu materi yang menarik sekali yang seyogianya keluarga muda Indonesia bisa mengikuti materi di pagi hari ini yang menurut hemat saya menarik untuk siapa? Untuk keluarga Indonesia, spesial untuk keluarga muda Indonesia, spesial untuk keluarga yang putra putrinya masih kecil-kecil ya, masih balita, masih di bawah, masih 5 tahunan atau masih PAUD ya. Ya, ayah bunda yang berbahagia, sering ya, dan masih banyak para orang tua yang memiliki anak ya, memiliki anak tapi belum tahu, belum banyak pengetahuan tentang anak, minimal pengetahuan tentang mengasuh anak. Waduh, jangan tanya mendidik anak ya, gitu, mengasuh anak minimal. Kalau anakku lahir, aku akan buat apa. Ini banyak sekali yang belum paham, terutama keluarga muda Indonesia yang dianggap bahwa anak lahir itu ya hanya butuh ASI, terus butuh gendongan, butuh pelukan, ya boleh aja, gitu. Memang butuh ASI pasti, ya gitu ya. Tapi ketidaktahuan memberikan ASI itu jadi unik gitu ya. Yang benar kan bukan memberikan ASI, yang benar adalah menyusui, ya gitu. Tapi yang terjadi adalah memberikan ASI, ya gitu ya. Wah, kalau memberikan ASI dalam kondisi darurat boleh-boleh saja, ya. Tapi tetap harus ada menyusui, ya. Apa sih bedanya memberikan ASI sama menyusui? Ya, memberikan ASI itu ya diberikan ASI, bisa pakai dot dan sebagainya. Tapi kalau mau menyusui ada tekniknya, ya. Ininya aja adus lurus dan seterusnya ya gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan otak adalah bagaimana ada interaksi emosi antara orang tua sama anak. Risetnya Daniel Amin, dia mengatakan bahwa ada interaksi emosi itu bagaimana sih ya, istilah beliau adalah ikatan limbik. Jadi dalam otak kita ini ada satu perangkat otak emosi yang sangat penting sekali ya gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang baru lahir gitu ya. Otak emosinya spesialnya, amigdalanya sudah matang, maka teman-teman harus kawal dengan baik gitu ya. Jadi kalau pilihan memberi ASI atau menyusui, harus menyusui, karena menyusui itu ada ikatan emosionalnya ya, mulai dari tatapan mata ya, senyum 2 senti kanan 2 senti kiri ya, cara kita ngomong ke anak-anak untuk membangun fonasi ya, untuk membangun kata-kata ya, itu penting sekali. Bagaimana kita mengekspresikan wajah kita pada anak-anak, dan itu tepat sekali pada saat menyusui, pada saat anak menikmati sekali ya pemberian atau menyusui itu dengan digendong, dengan ada tatapan antara bunda sama sang anak ya gitu ya. Amigdalanya anak begitu tenang ya, begitu menyenangkan, dan efeknya apa? Seluruh stimulus yang masuk pada anak diterima atau ditangkap oleh otak anak dengan sangat-sangat sempurna. Nah, gitu ya. Ujungnya yang muncul adalah kedamaian anak, rasa tenang anak, dan itu akan berefek kepada proses tumbuh kembang otak anak. Kenapa demikian, teman-teman? Ya, berbicara tentang otak anak ya. Otak anak itu kan
kan tidak langsung lahir sempurna otak anak. Otak anak itu lahirnya tahap demi tahap. Ya, tahap demi tahap. Coba saya lihat slide-nya ya. Ini bisa diklik nggak ya? Oh, bisa ya. Kita lihat. Nah, ya. Bahwa otak anak itu pada saat lahir, ya, itu belum sempurna. Nah, ini harus diketahui nih, ya teman-teman. Loh, apa hubungannya dengan pengasuhan, dok? Loh, pengasuhan itu, the real of pengasuhan, gitu ya. Pengasuhan yang sesungguhnya itu pengasuhan otak. Karena seluruh aktivitas daripada pengasuhan, seluruh aktivitas daripada pendidikan, pengasuhan pendidikan itu isinya adalah merangsang, memberi rangsangan, memberi stimulus. Oke, nah stimulus ini untuk membuat otak yang normal tadi, yang lahir normal tadi bisa terus tumbuh dan berkembang secara normal. Yang distimulus adalah otaknya. Aktivitas stimulus ada di dalam proses pengasuhan. Nah, ini harus teman-teman harus perhatikan dengan serius ini. Karena trauma-trauma pengasuhan itu berefek kepada aktivitas tumbuh dan berkembangnya otak anak. Ya, kalau sesekali melototi mata, melototi anak, boleh-boleh saja. Tapi kalau hampir tiap hari Anda melakukan proses pengasuhan seperti itu, maka pasti ada masalah-masalah, ada masalah yang berhubungan dengan tumbuh kembang otak anak. Banyak sekali case-case ya, karena trauma-trauma pengasuhan berdampak pada tumbuh kembangnya hipokampusnya tidak sempurna. Ada beberapa yang lainnya, tumbuh kembangnya si amigdalanya juga tidak sempurna. Ada yang lainnya, tumbuh kembangnya antara belahan kanan dan belahan kiri, terutama di prefrontal cortex, itu tidak sempurna. Nah, ini bisa berefek, bisa terjadi akibat daripada pengasuhan yang tidak sempurna. Nah, ini keluarga muda, spesial keluarga muda, ya, spesial yang mau menikah, spesial yang sudah menikah, spesial yang istrinya sedang mengandung, spesial yang sudah punya anak masih usia kecil, spesial masih di bawah 7 tahun. Nah, gitu. Perhatikan. Serius ini. Ini perhatikan serius ini. Banyak sekali pengasuhan-pengasuhan yang kita kira ini bagus, ya, tapi ternyata berefek kepada pada masalah-masalah dalam tumbuh kembang otak anak, yang pada gilirannya yang kita tahu bahwa otak itu tempat pabrikasi pikiran dan perasaan manusia yang berujung pada bagaimana dia bersikap dan berperilaku. Nah, kalau otaknya bermasalah, pasti seluruh aktivitas dasar kehidupan manusia, berpikir, perasaan, sikap dan perilaku itu akan terjadi masalah, ya. Keluarga muda yang dirahmati Allah, bahwa memahami pengasuhan itu adalah pengasuhan otak. Nah, itu penting satu. Ya. Saya ulangi, bahwa memahami pengasuhan itu adalah pengasuhan otak, itu sangat penting sekali bagi orang tua. Oke ya? Dan Anda tahu bahwa otak itu sangat plastis. Otak itu sangat mudah berubah. Otak itu sangat lentur. Ya. Otak itu juga strong, juga kuat, ya. Karena dari otak bisa menghasilkan berbagai aktivitas, berbagai karya-karya besar. Ya, sampai manusia sekarang bisa mengeksplorasi alam semesta, ya,
yang rahasia-rahasia bisa. Ini semuanya karena otak ya. Nah, satu, bahwa pengasuhan adalah pengasuhan otak. Oke ya. Nah, yang kedua, bahwa otak itu tumbuh tidak langsung jenggelek sempurna. You know jenggelek? Ya, langsung jeng gitu sempurna, langsung 100%. Seperti Anda, seperti saya yang sudah setengah abad, yang sudah punya cucu. Gitu ya. Kalau sudah di atas 25 tahun, sudah sempurna otaknya. Tumbuh kembangnya sudah sempurna. Nah, otak itu tumbuh seperti itu. Ya, anak baru lahir, di berbagai referensi ada mengatakan ada yang 45%, otaknya sudah tumbuh, ada yang 60%, sudah tumbuh terus. Otak yang 3 tahun, sudah masuk di daerah 70-an%, ya. 4 tahun nambah lagi, anak usia 7 tahun itu sudah sampai kurang lebih 90-an% otaknya. Otak anak usia 13 tahun, 14 tahun kurang lebih sudah 95%, ya. Otak anak-anak usia anak atau usia 21 tahun, ya. Kalau delaynya sampai 24-25 tahun, itu baru 100% sempurna. Jadi otak itu tumbuhnya tahap demi tahap. Maka mengasuh anak harus tahap demi tahap. Paham ya? Harus tahap demi tahap. Karena apa? Karena yang diasuh otaknya. Oke, karena yang diasuh otaknya. Maka jangan ada lagi para orang tua yang tiba-tiba menempeleng anaknya gitu ya. Menempeleng anaknya. Ya, anak usia 7 tahun, ditempeleng, deng loh Bu. Kok ditempeleng? Ini mau melawan saya ini dia, Dok. Ini dia mau mengatur pikiran saya gitu kan. Waduh, ya nggak mungkin lah. Bunda, ini anak masih usia 7 tahun, saya bilang gitu. Anak masih 7 tahun, otaknya aja belum sempurna, belum selesai berkembang. Otaknya aja baru 90%. Maksa mau melawan ayah bunda gitu. Jadi jangan kamu ini ada kesalahan-kesalahan ketidakpahaman tentang konsep pengasuhan. Nah, oleh karena mengasuh itu adalah mengasuh otak. Oke, saya ulangi. Oleh karena mengasuh itu adalah mengasuh otak. Oke. Oleh karena mengasuh itu adalah mengasuh otak. Dan otak itu cara hidupnya, cara berkembangnya mengalami satu atau melewati sebuah tahapan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Oke, paham ya? Maka pengasuhan pendidikan anak harus seyogianya mengikuti tahapan tumbuh kembang otak anak biar pas. Ya. Nah, tapi kok orang tua kok harus tahu tentang otak? Iya, tahu, tapi bukan untuk jadi dokter, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya untuk tahu aja. Untuk tahu aja bahwa pengasuhan itu ada di dalam aktivitas dipabrikasi di dalam otak. Maka mengasuh anak itu seyogianya kita harus tahu, ya, sedikit banyak tentang bagaimana otak itu bekerja. Spesialnya adalah otak anak itu bekerja. Ya, dengan panduan ini akan mudah, teman-teman. Misalnya contoh, anak baru lahir. Anak baru lahir itu otak yang sudah matang adalah otak emosi dan otak gerak. Ya, sistem sensorik, motoriknya sudah matang. Batang otaknya sudah matang. Ya, amigdalanya sudah matang. Maka teman-teman dalam mengasuh anak bertumbuhlah pada itu. Ya, bertumbuhlah pada itu. Ada juga bagaimana sih anakku, Dok, 4 tahun bisa membaca ini, bagaimana caranya gitu ya. Ya, yang lain yang ada yang mengatakan, 4 tahun
4 tahun baru akan latihan membaca. Gitu ya. Terus bagaimana cara membuat pemanasan agar dia bisa lancar membaca? Ada caranya. Ya, ada caranya. Caranya gimana? Mengikuti aturan main daripada otak. Kita melihat bagaimana sih orang membaca itu. Kira-kira bagian otak mana saja yang bisa berinteraksi, yang bisa terangsang, yang bisa berkontribusi dalam proses membaca. Oke ya? Nah, maka kita bisa ikutkan situ. Ya, istilahnya membaca bukan dengan membaca gitu ya. Ada kan istilahnya membaca bukan dengan membaca. Sebenarnya membaca juga gitu karena menggunakan perangkat otak membaca ya, tapi belum sempurna cara membacanya. Nah, para orang tua yang paham tentang bagaimana otak itu tumbuh dan berkembang, dia akan bijak mendesain, merancang kurikulum pengasuhan anak sedemikian rupa sehingga dia jadi enak. Jadi ada anak yang kepo aja dia paham. Oh, ada anak yang kalau orang Jawa bilang nridek itu ingin tahu semua ya gitu ya. Pokoknya apalagi yang dipegang oleh orang tuanya, dia ingin tahu aja, ada dorongan-dorongan begitu ya. Megang ini, megang itu ya. Kalau orang tua belum tahu bagaimana tumbuh kembang otak anak, mau baru megang begitu langsung dipukul tangannya. Anak kecil, nggak boleh megang-megang. Gitu. Tapi kalau orang tua yang sudah paham tentang otak anak, bahwa oh ini adalah salah bagian satu proses otak anak ya, di mana otak anak ingin mencari informasi. Jadi proses pembelajaran anak-anak, maka orang tua yang demikian bisa tersenyum. Waduh, anakku otaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang otak ya. Tentang otak, terutama otak pengasuhan sedemikian rupa sehingga para orang tua memiliki basic knowledge ya, pijakan ilmiah. Bagaimana cara aku mengasuh dan mendidik anak-anakku agar jadi pribadi unggul. Demikian teman-teman, kita sambung di lain waktu ya. Saya Dr. Amir Sufdi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.